Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sinaulia dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung reaksi pembatas atau penyetaraan reaksi dan juga kadar zat. Selamat menonton. Oke, yang pertama itu ada soal tentang reaksi pembatas. Nah, di sini ada soalnya, yaitu larutan NaOH itu sebanyak 0,1 molar, yaitu dengan sebanyak 200 ml direaksikan dengan 200 ml larutan MgCl2 sebanyak 0,1 molar, sehingga terjadi reaksi yaitu NaOH ditambah MgCl2 direaksikan menjadi MgOH2 plus NaCl. Yang diketahui itu ada ARMG sebanyak 24, oksigennya 16, dan hidrogen itu 1. Nah, yang ditanyakan itu jumlah maksimum endapan yang dihasilkan adalah berapa gram. Nah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada molar NaOH sebanyak 0,1 molar. Nah, untuk volumenya yaitu 200 ml. Di sini kita ubah dulu jadi liter, jadinya 0,2 liter. Nah, yang selanjutnya yaitu ada molar MgCl2. Nah, sebanyak 0,1 molar. Nah, volumenya MgCl yaitu 200 ml dirubah menjadi liter menjadi 0,2 liter. Selanjutnya ada RMG 24, terus ada oksigen 16 dan hidrogen itu 1. Yang ditanya masa maksimum endapan MgOH2 yang dihasilkan. Kita lanjut untuk menjawabnya. Yang pertama itu kita setarakan dulu senyawanya, unsurnya itu. Di sini kan tadinya tuh NaOH ditambah MgCl2 direaksikan menjadi MgOH2 NaCl2. Nah, kita samakan dulu, jadi jika disetarakan menjadi 2 NaOH plus MgCl2. Selanjutnya MgOH2 plus 2 NaCl. Ini udah setara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menghitung mol. Nah, kita hitung mol yang diketahui dulu, yaitu mol NaOH. Itu rumusnya molar dikali volume. Kita masukkan 0,1 molar dikali 0,2 liter. Hasilnya 0,02 mol. Selanjutnya yaitu mol MgCl2. Kita masukin, jadi rumusnya itu molar dikali volume juga. Kita masukin jadi 0,1 molar dikali 0,2 liter. Sehingga hasilnya 0,02 mol. Nah, selanjutnya kita mencari PP. Nah, kita cari PP NaOH dan MgCl2 juga. Nah, itu rumusnya mol per coep. Yang pertama itu ada NaOH, yaitu molnya itu 0,02 dan koefisiennya itu 2. Dilihat dari yang sudah disetarakan. Nah, itu hasilnya jadi 0,01. Nah, yang selanjutnya mol MgCl2, yaitu 0,02 dibagi 1 karena dia koefnya itu cuma 1 di sini. Jadinya hasilnya 0,2. Nah, PP itu nilai yang paling kecil atau yang akan habis bereaksi. Jadi PP-nya itu si NaOH, dia yang bakal habis bereaksi. Oke, selanjutnya kita, karena PP-nya udah diketahui yaitu 0,01 punyanya si NaOH, kita masuk ke metode MRS. Nah, R-nya itu reaksinya kita masukin 2 NaOH plus MgCl2 direaksikan menjadi MgOH2 plus 2 NaCl. Terus kita masukin molnya, karena 2 NaOH itu PP, jadi dia habis bereaksi. Jadinya MR-nya 0,02 kurang 0,02 jadinya 0, sisanya itu 0. Terus yang MgCl itu kita masukin 0,02 juga dari sini. Terus dikurang jadi 0,01. Jadi di sini ini dikali ini terus dibagi sama ini jadinya 0,01, hasilnya 0,1. 0,02 dikurang 0,01 jadinya 0,1. Habis itu kita tinggal yang ke produknya, MgOH2 plus 2 NaCl itu ini strip-strip karena sama. Terus habis itu kita masukin aja yang MgOH itu jadinya 0,01 karena dia tuh paling kecil PP ini PP. Terus habis itu 2 NaCl itu ini kan MgOH itu milik si ini dari sini. Terus habis itu 2 NaCl itu 0,02.
dari miliknya sama aja dari sini, ini dikali ini dibagi ini turun jadinya ini, terus habis itu ini 2NaCl dikali MgOH2 terus dibagi sama ini juga jadi hasilnya ini. Jadi ini hasil dari ini dikali ini dibagi ini gitu. Nah, ini tinggal turunin aja jadi 0,01 0,02. Jadi ini jadi PP karena ini paling kecil daripada ini. Ini hanya membuktikan aja kalau PP-nya itu sama dengan mencari PP tadi. Nah, setelah udah diketahui PP-nya itu 0,01, kita mol itu 0,01, di situ kita cari massa endapan. Nah, yang dicari itu massa endapan MgOH2. Nah, itu rumus massa endapan itu mol dikali Mr. Kita masukin molnya itu yang tadi PP yang paling kecil, itu 0,01 dikali Mr MgOH2. Jadi 2 dikali 24 ditambah 2 dikali 16 terus ditambah 2 dikali 1. 0,01 dikali 24 ditambah 32 ditambah 2. Selanjutnya 0,01 dikali 58 dan hasilnya 0,58 gram. Oke, gitu aja. Oke, yang selanjutnya yaitu ada soal tentang kadar zat. Nah, di sini ada soal yaitu suatu cuplikan yang mengandung logam zinc dengan berat 1 gram direaksikan dengan larutan asam klorida sampai semua zinc habis bereaksi. Nah, unsurnya itu reaksinya itu ada zinc ditambah HCl direaksikan menjadi zinc klorin 2 ditambah hidrogen 2. Nah, jika gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm sebanyak 11,2 ml, maka kadar zinc di dalam cuplikan tersebut adalah terus AR zinc yaitu 65. Kita tulis dulu diketahuinya yaitu ada massa total cuplikannya sama dengan 1 gram. Seterusnya itu volume gas hidrogen atau H2 itu sebanyak 11,2 ml. Kita rubah dulu jadi liter, jadinya 0,0112 liter. Selanjutnya itu ada kondisi gas. Kondisi gasnya itu berada pada 0 derajat Celcius dan 1 atm dalam kondisi STP. Nah, AR zinc-nya yaitu ada 65 gram per mol. Nah, selanjutnya reaksinya yaitu ada zinc plus 2 HCl direaksikan menjadi zinc klorin plus H2. Nah, yang ditanya yaitu kadar zinc dalam cuplikannya. Terus kita jawab, yang pertama itu kita hitung mol hidrogennya, H2-nya. Nah, kondisi itu dalam kondisi STP yaitu memiliki volume molar sebanyak 22,4 liter per mol. Itu rumusnya. Terus kita masukin aja mol H2 yaitu rumusnya volume per 22,4 dibagi 22,4. Kita masukin yaitu yang tadi yang udah dirubah ke liter jadi 0,0112 liter dibagi 22,4. Hasilnya 0,0005 mol. Selanjutnya kita menghitung massa zinc atau Zn. Itu rumus massa yaitu mol dikali AR. Nah, kita masukkan aja massa zinc per gram atau Zn sama dengan kita udah hasilnya tadi ada ini hasilnya molnya itu, jadi kita masukin aja 0,005 mol dikali 65 gram per mol. Terus hasilnya yaitu 0,0325 gram. Nah, setelah udah diketahui, kita masuk ke terakhir yaitu menghitung kadar zinc atau persentase zincnya. Nah, rumus kadar zincnya yaitu rumus persentasenya massa Zn dibagi massa cuplikannya atau hasil teoritis dibagi hasil nyata dikali 100% sama dengan 0,0325 gram dikali 100% per 1 gram. Hasilnya setelah dikalikan menjadi 100 yaitu 3,25%. Ini hasil dalam kadar zinc dalam cuplikan. Oke, segitu aja videonya. Semoga bisa dimengerti dan juga bermanfaat. Terima kasih.